Cek, cek. Oke, udah kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Sport Education kelas 4. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kami masih bisa berdiskusi di sini dalam keadaan yang sehat dan juga walafiat. Jadi kita di sini ingin membahas sesuatu yang lagi marak-maraknya nih, yaitu penyalahgunaan narkoba oleh beberapa orang. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, mungkin ada yang belum kenal kan. Pertama di sini ada Febri, yaitu saya sendiri. Ada Monica. Halo. Ada Rizky. Sekolah. Ada Najwa. Halo. Ada Isyam. Halo. Dan juga Tenda. Jadi kan di Indonesia ini sudah banyak yang menyalahgunakan narkoba nih. Mungkin dari mereka itu masih belum tahu resiko dan juga bahayanya penggunaan dari narkoba. Nah, mungkin bisa nih kita di sini sharing-sharing tentang narkoba. Apa sih narkoba itu? Biar nggak pada penasaran, langsung aja kita tanya yuk. Oke, pertama, kalian tahu nggak sih Lucinta Luna? Tahu dong. Tahu. Pasti tahu kan? Siapa yang nggak kenal dia kan? Oh, Lucinta Luna yang itu. Katanya sih dia baru keluar dari penjara loh. Iya kah? Astaga, budetnya kok. Iya, dia keluar setelah 1,5 tahun kan, gara-gara pakai narkoba. Nah, kan kamu tahu. Oke, jadi di sini aku mau ngetes nih, biar kalian update juga. Jadi tahu nggak sih kalian apa itu narkoba? Tahu lah, narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Itu adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Maksudnya yang bisa merubah perilaku seseorang itu gimana? Jadi tuh, dia kayak yang awalnya orangnya ceria gitu, tiba-tiba dia jadi pendiam. Aku heran juga, kenapa masih banyak orang yang mau makin narkoba, padahal kan udah jelas kalau misalnya makin narkoba bisa mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Iya, kayak gak ada hal lain yang bisa dikonsumsi gitu loh. Kan banyak makanan-makanan enak. Kenapa harus narkoba? Tapi nih ya, orang kebanyakan pakai narkoba itu alasannya karena stres. Jadi mereka mengonsumsi narkoba biar bisa lepas dari masalah itu. Wah, emang aneh manusia zaman sekarang. Bukannya masalah diselesain secara baik-baik, malah makin narkoba. Tapi bisa juga loh, dia pakai narkoba karena pengaruh teman-temannya, biar kelihatan keren. Astaga, uang masih minta orang tua aja loh. Udah gaya-gaya narkoba. Itu sudah, kadang mereka makannya bareng, duduknya juga bareng. Tapi ada juga yang sekedar coba-coba karena penasaran. Nah ini nih yang harus kita kontrol, rasa penasaran. Ini rasa penasaran yang tinggi itu bagus sih sebenarnya, cuma harus ada batasannya juga. Nah, makanya kita buat podcast ini. Tujuannya kan biar orang-orang tuh tahu apa sih narkoba itu dan apa dampaknya. Jadi, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu nantinya bisa berkurang dengan adanya kayak forum ini. Oh iya, aku udah baca nih dari internet. Jadi, kalau bisa dilihat dari data penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun lalu, yaitu tahun 2020, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mengatakan kalau sepanjang tahun 2020, Polri telah memproses hukum lebih dari 48.000 tersangka pelaku tindak pidana narkoba. Polri juga menyita barang bukti sekitar 50,1 ton ganja, 5,53 ton sabu-sabu, 737.384 liter ekstasi, 41.765 gram heroin, 330 gram kokain, dan 104.321 gram tembakau gorila. Polri tercatat telah menuntaskan 33.860 kasus narkoba dari 38.292 kasus pada tahun 2020. Atau sebesar 88% penyelesaian perkara. Sepanjang tahun ini juga,
ditemukan ada 255 jenis psikotropika aktif baru. Wah, ngeri juga ya peredaran narkoba di Indonesia. Itu sudah mungkin kalau ditumpuk bakal jadi gunung kali, makin banyak. Waduh, tapi salut sih buat polisinya bisa tahu jalur peredaran narkoba dan gak capek ataupun bosan gitu nangkepin pelaku-pelakunya. Tapi ada kan aturan tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan sanksi hukum yang berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Namun, masih banyak ditemukan orang yang masih nekat menggunakan narkoba. Barbar juga orang Indonesia ini. Gak ada takut-takutnya aku rasa. Dari kalian ada yang tahu nggak gimana caranya kita mengetahui secara fisik ya orang yang makin narkoba itu? Biasanya sih orang yang makan narkoba itu berat badannya turun drastis, matanya menjadi merah, dan juga mukanya kelihatan pucat. Ayo, ada nggak teman kalian yang kayak gitu? Ada tuh temanku, si Udin, yang PRT. Loh, kok bisa? Iya, dia sering begadang, makanya kayak gitu. Ada. Jadi ya semoga aja ya nggak ada yang bakal pakai barang kayak gitu, karena narkoba itu punya banyak dampak merugikan buat yang mati juga. Oh iya, aku pernah tuh lihat fisik orang yang kecanduan narkoba. Kalau nggak salah namanya Macaulay Culkin, artis yang meranin Kevin di film Home Alone itu. Aku juga pernah lihat dia tuh kurus banget, dia kayak tinggal tulang gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi, mungkin udah sadar kali ya sama bahaya narkoba. Jadi dia berhenti konsumsi itu. Tapi pas lihat foto-foto orang yang lain tuh kayak ngeri sendiri, perubahannya itu drastis banget. Nah, dari yang kita lihat di Macaulay Culkin kan dampaknya tentunya aja nih. Tapi ada juga dampak yang buat si pengguna narkoba. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja dampaknya? Dampak kejiwaannya lebih parah tahu. Penggunanya bisa halusinasi, bisa kecanduan juga. Bisa juga tuh penggunanya sering berpikir nggak rasional, lebih sensitif, dan juga lebih parahnya lagi tuh bisa berbuat kejahatan kalau sudah terlalu kecanduan. Tapi sebenarnya nggak semua narkoba itu jahat loh. Cuman karena disalahgunakan aja sama orang yang salah. Justru karena narkotika ini digunakan untuk obat juga. Dari yang kita bahas tadi kan narkoba berbahaya, masa narkoba ada baiknya? Kayak Joker dong, nanti narkoba jahat terlahir dari narkoba baik yang tersakiti lagi. Coba. Makanya aneh betul ngomong. Beneran nih, beberapa jenis narkotika biasanya buat obat, kayak opioid atau opium digunakan sudah berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare. Ada juga morfin yang biasanya untuk obat penenang. Selama obat itu sesuai dosis dan sudah ditentukan oleh dokter dan dipakai sesuai kebutuhan, harusnya sih nggak berbahaya ya dan memberikan manfaat bagi pemakainya. Bener kan, Man? Ya, selamat Anda mendapat ujian uang 30 juta. Nah, kan dari awal kita udah bahas apa itu narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, sampai ke dampak penggunanya. Sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari barang narkoba itu? Kalau menurut aku sih, jaga pergaulan sama Tuhan di tempat ini. Iya tuh, kalau lemah iman, wis, atau lagi. Kalau menurutku juga sih, kita harus bisa milih teman yang baik. Jangan sampai teman itu malah membuat kita terpengaruh ke hal-hal yang kurang baik. Yuk, daripada begituan, mending jogging di lapangan. Makan salomnya, Nah, setuju. Pokoknya lakuin kegiatan yang positif-positif aja lah, daripada nambah-nambahin masalah kan. mungkin cukup sekian pembahasan dari kita. Jadi, bisa kita simpulkan nih, kalau narkoba itu merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Karena mau dilihat dari sisi manapun, narkoba itu adalah barang yang sangat merugikan, baik dari kesehatan fisik maupun mental juga. Jadi, jangan sampai kita menyentuh barang haram itu. Kalau untuk hal positif seperti pengobatan tadi, ya silakan aja. Tapi ingat, jangan sampai disalahgunakan